semua, kali ini kita dari kelompok 5 akan membahas isu-isu terkini seputar aparatur sipil negara dan tantangan yang dihadapi di era sekarang. Hari ini kita akan ngobrol tentang isu kontemporer yang dihadapi ASN, yang bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana ASN harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita akan dibagi menjadi beberapa segmen, yang mana segmen ini akan dibawakan oleh teman-teman saya yang ada di kelompok 5. Yang pertama adalah keamanan cyber dan hoax. Kemudian ada perubahan iklim dan bencana alam, lalu korupsi dan good governance, dan yang terakhir adalah money laundering. Bisa langsung aja dari Oke, apa? baik. Salah satu isu kontemporer yang harus kita ketahui, salah satunya adalah soal keamanan siber dan pemberitaan hoax, teman-teman. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak sekali beredar di media sosial soal berita hoax, seperti kritik terhadap pemerintahan, yang sekarang belum tentu benar dan sifatnya menjatuhkan, teman-teman. Nah, contohnya itu seperti pembelian alutsista pesawat tempur dari Perancis dan Turki, yang dianggap oleh sebagian besar orang ya sebagai pemborosan anggaran negara. Padahal kebijakan strategis tersebut tentunya memiliki tujuan yang baik serta telah melalui kajian yang mendalam. Nah, teman-teman, menurut data dari Global Security Outlook tahun 2024, hanya sekitar 28% saja organisasi di Indonesia yang sudah memiliki protokol keamanan siber yang memadai. Nah, dengan maraknya pemberitaan hoax ini, teman-teman, hal ini tentu dapat mengancam keamanan cyber bagi sebuah organisasi maupun negara, khususnya di Indonesia. Karena hal ini dapat memecah belah bangsa. Mungkin teman-teman juga sempat ingat ya, eh, pidato Presiden Prabowo bahwa beliau tidak anti kritik dan menegaskan kritik pemerintah itu malah membantu agar lebih waspada. Akan tetapi, kritik tersebut jangan merupakan hoaks maupun propaganda yang menjatuhkan. Nah, menurut beliau, kritik yang sifatnya hoaks itu akan dilawan pemerintah dengan cara lebih membuka diri terhadap publik serta menjelaskan sesuai fakta dan ilmunya. Nah, sebagai ASN generasi muda, sudah sepantasnya kita sebagai garda terdepan untuk meningkatkan literasi cyber di masyarakat, teman-teman, serta objektif dalam memberikan sudut pandang. Selain itu, kita juga harus memberi contoh untuk tidak sembarangan menyebar atau mengunggah informasi yang belum terverifikasi substansinya. Jadi, jaga integritas digital dan jangan asal klik, unggah, share, dan jangan asal percaya ya teman-teman. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Raden. Mungkin dari materi yang kita pelajari juga, ini kan pastinya berkaitan ya dengan isu-isu kontemporer dan tidak hanya keamanan siber dan hoax, tapi salah satu lainnya juga adalah perubahan iklim dan bencana alam. Di mana untuk perubahan iklim ini kan seperti yang kita ketahui ya, ini membuat ya, suhu bumi meningkat, terus juga es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan juga cuaca ini menjadi ekstrim gitu. Dan hal ini juga sangat berdampak gitu, tentunya bagi Indonesia ya. Mungkin seperti bencana banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Dan hal ini didukung dengan data dari BMKG di mana disebutkan bahwa Indonesia ini mengalami rata-rata 5.000 gempa setiap tahunnya dan ratusan di antaranya itu berdampak langsung pada masyarakat. Dan di isu ini tentunya tidak hanya berkaitan soal alam, tapi juga berkaitan dengan ketahanan nasional. Dalam hal ini, bencana ini dapat menghambat pembangunan, melemahkan ekonomi, dan juga mengancam persatuan masyarakat. Nah, untuk itu, kita sebagai ASN ini kita harus peka dan aktif. Misalnya dengan merancang infrastruktur yang tangguh bencana, menjaga tata kelola sumber daya alam, dan juga mengedukasi masyarakat untuk lebih siap menghadapi risiko bencana. Dan harapannya materi ini itu dapat meningkatkan kesadaran kita dan juga seluruh masyarakat itu bahwa isu perubahan iklim dan juga bencana alam menuntut kita untuk bisa bekerja lebih disiplin, tanggung jawab dan juga kolaborasi. Juga sebagai bentuk nyata dari sikap bela negara, melindungi rakyat, menjaga lingkungan dan juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Saya akan melanjutkan dari Mas Ravindra. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi dan good governance. Bisa dibilang bahwa isu kontemporer ini sering terjadi di Indonesia. Korupsi bukan hanya soal uang yang dikorupsi, tapi juga soal mentalitas. Dari praktik kecil seperti menyalahkan fasilitas kantor, hingga kasus besar yang merugikan negara triliunan rupiah. Contohnya saja baru-baru ini, kita mendengar kasus besar di tubuh Pertamina. Jaksa Agung telah menetapkan 18 tersangka dalam dugaan korupsi impor minyak mentah. Kerugian negara yang ditimbulkan sangatlah fantastis, mencapai lebih dari 285 triliun rupiah.
Tidak hanya merugikan negara, kasus ini juga berdampak langsung ke masyarakat, karena ada dugaan pencampuran bahan bakar yang merugikan konsumen hingga belasan triliun rupiah. Kasus ini menjadi cermin betapa parahnya dampak korupsi bagi negara dan rakyat. Lalu tentunya kita sebagai ASN, kita sendiri punya peran. Mulai dari hal sederhana, misalnya berani berkata jujur, menolak gratifikasi, hingga berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan. Jangan pernah anggap sepele kontribusi kecil, karena perubahan besar lahir dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Aku mau lanjutin nih dari yang udah dijelasin sama Raden, Raihan, dan Rafindra. Masih ada nih salah satu isu kontemporer yang serius yang dihadapi oleh ASN saat ini, yaitu praktik money laundry atau pencucian uang. Kasus ini bukan sekadar persoalan kriminal finansial, melainkan menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Contohnya, beberapa waktu terakhir nih, publik dikejutkan dengan temuan PPATK yang melaporkan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan hal tersebut melibatkan ratusan pegawai. Selain itu, terdapat kasus-kasus individual, seperti pejabat pajak yang terbukti menerima gratifikasi, dan terdapat oknum ASN yang memanipulasi anggaran hingga miliaran rupiah, serta menyamarkannya sebagai aset mewah. Dari fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa ASN berpotensi dijadikan kendaraan untuk menyamarkan untuk menyamarkan dana ilegal, serta jika dibiarkan, praktek ini akan merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, kita di sini sebagai ASN dituntut untuk menjadi teladan, misalnya dengan disiplin melaporkan LHKPN atau kekayaan secara transparan. Kalau dari kita sendiri berani terbuka soal harta, hal ini dapat menjadi contoh bagus untuk masyarakat demi membangun kepercayaan publik. Dan ada yang nggak kalah penting nih, ASN juga bisa jadi agen edukasi. Di sini kita bisa ikut menyosialisasikan bahaya dari pencucian uang terhadap masyarakat. Karena ini bukan sekedar kejahatan finansial, tetapi bisa menjadi ancaman untuk ekonomi negara serta integritas dari pemerintahan kita. Jadi, intinya peran ASN itu ada 3 hal. Yang pertama menjaga integritas, yang kedua ada mengawasi transaksi keuangan, serta yang terakhir bisa menjadi teladan dalam transparansi. Kalau itu dijalankan dengan baik, praktik money laundry bisa ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga bisa meningkat. Oke, itu merupakan eh, dari dari jadi kesimpulannya dari berbagai isu kontemporer kita bisa lihat bahwa tantangan bangsa bukan hanya soal teknologi atau lingkungan, tapi juga soal integritas dari kesiapan kita beradaptasi. Sehingga ASN peran kita adalah menjadi teladan, menjaga kepercayaan publik, dan terus berinovasi. Dengan disiplin dan kolaborasi, kita bisa menjadi setiap tantangan sebagai peluang untuk membangun pemerintah yang bersih, adaptif, dan berpihak pada rakyat. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga membuka wawasan dan menambah semangat kita sebagai ASN untuk terus berintegritas, adaptif, dan semangat dan siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.